Halo, nama aku Farhan Fahri. Aku di sini akan mewawancarai dua temanku tentang literasi digital media mengenai distribusi informasi. What's up, Cik? What's up, man? Gimana kabar, Cik? Aman, baik semua. Gimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Terus kesibukan sekarang itu ngapain? Kesibukan sekarang aku mah kerjain tugas gitu kuliah. Cuman kayak kuliah-kuliah Iya, gitu aja ya. betul. Terus tuh kayak di sini aku tuh meminta tolong sama kamu Ya. buat ngewawancara tuh kayak teman dekat gitu tentang distribusi informasi. Ada banyak sih yang aku mau tanyain tentang distribusi informasi. Ya. Terus kita langsung ke pertanyaan pertama aja, Ci ya. Nah, sebenarnya kamu tahu nggak sih apa itu distribusi informasi? Distribusi informasi ya? Hmm. Menurut saya distribusi informasi itu kayak pendistribusian informasi, kayak penyaluran informasi dari satu orang ke orang lain gitu. Kayak dibagikan gitu aja ya? Iya, dibagikan gitu. Oke. Distribusi informasi ya. Ya, benar. Menurut saya dari kata distribusi itu adalah tentang bagaimana menukarkan, memberikan ataupun Membagikan. membagikan secara luas informasi dari yang terpenting atau ya informasi yang nggak penting. Jadi kadang ada informasi penting nggak penting itu kayak dibagikan. Benar. Selanjutnya, Syed, aku mau nanya juga. Kamu tahu nggak sih cara ngedistribusiin informasi menggunakan media sosial tuh gimana? Oh ya, tentu sebagai anak muda yang nggak jauh-jauh dari sosial media sekarang yang kita gunakan, aku lebih banyak menggunakan di Facebook dan Twitter dan mendistribusikan informasi lebih banyak berupa teks. Dan contohnya kalau di Facebook aku memposting contohnya informasi-informasi Curhat lah informasi itu ya lah. benar. Dan di Twitter kebanyakan saya meretweet hal-hal yang sudah terjadi gitu. Ya, kayak pesan-pesan orang lain sampaikan terus kamu nge-retweet gitu Ya, ya. Ini tuh ngebagiin juga kan. Ya benar, ngebagiin ulang untuk menyebarluaskan seberapa penting sih informasi ini. Ya benar. Tentu saja, Han, karena sebenarnya mudah saja karena sehari-hari kita juga menggunakan sosial media kan. Benar. Contohnya yang sering saya pakai juga Instagram. Jadi ada dua yang biasa saya pakai, yaitu Instastory dan Feed. Jadi kita tinggal kayak posting di Instagram feed kita aja gitu tentang bobot informasi. Di captionnya itu ya. Iya, betul. Kalau di story ya di penjelasan lah istilahnya. Iya. Ci, kamu tuh sebenarnya tahu nggak sih cara ngedistribusin informasi menggunakan aplikasi percakapan itu kayak gimana? Terus tuh biasanya kamu tuh ngedistribusiin percakapannya itu pakai aplikasi apa? Dominan sih yang paling aku sering pakai keseharian dan kuliah ini Line dan WhatsApp sih. Cuma kayak Line dan WhatsApp. Iya. Terus caranya tuh gimana biasanya? Kalau aku ya, selama kuliah ini, yang pertama itu ada grup. Kalau grup itu kayak misalnya suatu instansi nih. Jadi satu anggota itu bisa menyalurkan semua informasi di seluruh anggotanya gitu. Oke, grup kelas kayak gitu ya. Iya, Jadi kayak grup misalnya kelas. ada guru kasih info ke kita, ntar diinformasikan, kan guru privat nih ke kita. Iya, betul. Terus dari privat ke kita bagiin di informasi di grup kelas itu. Ya, nah betul. Ya. Terus yang kedua nih, ini private chat individu nih. Jadi kayak satu orang ke orang lain kayak face to face tapi lewat chatting gitu nah. Jadi langsung private gitu. Oh, jadi kayak mengkhususkan untuk satu Iya, orang. khusus untuk satu orang. Jujur aku sebagai mahasiswa aku lebih banyak menggunakan aplikasi percakapan melalui aplikasi yang namanya Telegram. Saya di sana banyak mendistribusikan informasi terkait dengan info perkuliahan, info grup-grup investasi dan grup-grup lainnya. Jadi berarti di dalam Telegram itu banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan. Bahkan bukan dari teman Anda sendiri, melainkan dari orang luar. Jadi Anda bisa lebih dekat lagi berinteraksi atau menerima informasi dari luar. Saya bisa bertukar dan mendistribusikan informasi lebih intens pada aplikasi Telegram. Ya. Cid, tadi kan kamu udah tahu nih tentang cara mendistribusikan suatu informasi kayak berupa chat. Kayak misalnya kayak membagikan nge-tweet lah atau curhat gimana gitu di media sosial. Nah, sekarang gimana sih cara kamu mendistribusikan informasi itu kayak menggunakan media gambar gitu? Sebenarnya simpel sih, Han. Aku mendistribusikan itu melihat gambar ya sekedar memposting gambar yang ada berbobot gitu, berbobot informasi yang maksud aku. Dan ya cuma sesimpel itu. Dan gambar itu menurut aku lebih menarik dan informasi yang disampaikan itu lebih interaktif dan lebih direct langsung. Selain jadi Han, selain media percakapan
yang tadi habis saya katakan sebelumnya, melewatkan caption dari Instagram, dan yang ini selanjutnya adalah gambar lewat Instagram kan. Iya benar. Membahas tentang gambar lewat Instagram. Jadi sekarang itu Instagram itu ada kayak fitur share lah, bisa dibilang, karena habis kita melihat dari informasi dari foto tersebut yang berupa gambar, kita bisa nge-share di IG story kita. Contohnya itu seperti jadwal kayak vaksin COVID gitu yang sekarang. Ci, tadi kan kita udah bahas tentang ngedistribusiin informasi menggunakan aplikasi percakapan. Iya benar. Terus tuh selanjutnya kan di aplikasi percakapan tuh ada kayak media gambar. Iya. Nah di sini yang aku mau tanyain juga, bagaimana sih kamu cara membagikan atau mendistribusikan informasi berupa gambar tersebut, Ci? Kayak di aplikasi-aplikasi yang sudah kamu sebutkan tadi. Nah, ya, jadi sesuai pengalamanku juga, kayak suatu webinar gitu, misalnya ada suatu webinar nih. Jadi, kalau mau ngedesain gambar yang untuk dikirim ke suatu grup itu, aku nanti buat desainnya sendiri. Jadi kayak webinarnya pada hari ini nih, terus nanti aku kasih foto dari webinar-webinar selanjutnya yang masih berkaitan. Kalau saya bicara tentang Instagram tadi, Di media sosial. mendistribusikan media gambar, saya beralih ke media percakapan yaitu Telegram. Nah, Telegram ini juga menyediakan fitur men-share video-video atau media-media gambar untuk mendistribusikan informasi yang lebih luas, di mana Telegram itu jangkauannya adalah orang-orang luar sana dan orang-orang yang bahkan mungkin kita nggak kenal. Nah, jadi kalau Anda di Telegram itu mungkin Anda sering banyak dapat informasi berupa foto ya? Iya, benar. Ya berita seperti apa? Contohnya itu seperti apa ya? Berita foto-foto yang Anda dapatkan informasinya itu. Seperti berita-berita yang terkini dari luar, maksudnya isu-isu politik yang saya dapatkan itu sangat-sangat luas di Telegram, saya bisa dapatkan semua. Sebenarnya kamu tuh paham nggak sih etika dalam mendistribusikan suatu informasi itu gimana? Etika dalam mendistribusikan informasi sebenarnya dilihat dari seberapa penting informasi yang kita akan distribusikan. Ketika informasi itu bersifat penting atau formal, itu harus menggunakan etika yang sangat tinggi. Jadi kayak lebih ke sopanan lah ya gitu. Lebih menjunjung tinggi sopan, seperti menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang sopan. Nah, itu buat yang formal-formal gitu. Menggunakan salam pembuka, salam penutup. Dan sebaliknya ketika kita informal, mengajak teman, itu lebih ke informasi yang persuasif gitu, lebih mengajak. Sekedar ngajak toh, nggak ada salam pembuka, penutup gitu kayak. Iya, benar. Guys, ke rumah makan. Itu kan suatu informasi juga. Itu berarti bersifat informal lah. Informal, tetapi dibarengi dengan etika yang baik. Oke. Sudah pasti sih kan, karena etika kan udah diajarkan ke kita pada saat kita masih kecil kan ya. Betul. Jadi semua yang kita lakukan itu, cara pengucapan kita, apa yang kita lakukan, pasti semua itu sesuai peraturan dan etika berlaku lah, ya kan. Lalu contohnya itu seperti kayak cara pengucapan kita gitu yang sopan, dan yang paling penting itu pasti tidak mengandung unsur sara. Selanjutnya, Ci, tadi kan kamu udah tahu kayak cara mendistribusikannya. Iya. Terus sekarang aku mau bahas tentang dampaknya sih. Sebenarnya kamu tahu nggak sih dampak setelah kamu mendistribusikan informasi itu kayak baik berupa gambar ataupun sebuah tulisan gitu? Nah, jadi intinya itu sebenarnya distribusi informasi ini adalah sesuatu yang bagus nih. Oke. Jika disampaikan kepada orang lain, ini adalah sesuatu yang informatif. Jadi intinya itu adalah informatif lah. Oke. Lalu ada di lain sisi, di saat saya sudah memberikan informasi ini kepada orang lain, contohnya nih ya, seperti aku nih menebar kebaikan lah kepada orang lain. Terus semua informasi tersebut aku distribusikan misalnya ke sosial media. Oke. Pasti beberapa orang ada yang menangkapnya salah, kayak apaan sih ini orang, masa kebaikan kayak gitu diumbar-umbar. Nah, kayak gitu aku takutnya. Berarti kamu kayak dampak setelahnya itu kamu takutnya orang tuh berpikiran aneh-aneh ke kamu. Jadi ya kayak berpikiran aneh-aneh kamu. Jadi itu sebenarnya kayak sesuai dengan perspektif orang tersebut gitu ya. Betul. Jadi bisa menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya orang bisa juga ikut berbagi. Terus dampak negatif untuk dampak negatif tadi dampak positif ya. Dampak negatifnya itu bisa membuat kayak orang iri kepada kamu, malah dibilang kayak wah sombong nih Peci ini, malah sombong kayak gitulah. Ya, takutnya sih ada ada oknum penyakit hati lah, iri gitu ya. Iri lah. Jujur kalau ngomongin dampak,
aku jarang mendapatkan dampak yang buruk dari mendistribusikan informasi yang berada di media sosial ataupun media percakapan. Jujur, aku lebih merasakan dampak baiknya dari mendistribusikan informasi karena banyak orang yang tertolong dari informasi yang saya sebarkan, informasi-informasi yang ada di luaran sana. Cid, aku mau nanya lagi. Ya. Biasanya sebelum kamu membuat suatu informasi di pesan itu, kamu tuh membaca detail lagi nggak sih? Jujur, aku kadang nggak baca detail dan ya kadang-kadang baca detail juga, baca ulang. Tapi lebih kebanyakan aku sering baca ulang sih Oke. untuk mendistribusikan informasi itu. Karena ya nggak lucu juga kan informasi yang kita Salah sebarkan ntar juga nih. salah, ntar juga miskomunikasi. Dan bicara soal kebiasaan, aku lebih berhati-hati sih, lebih ke membaca ulang dan ya. Sudah pasti sih Han, karena pembacaan yang detail itu adalah sesuatu yang penting kalau kita sebelum mengirimkan distribusi informasi ini kepada orang lain. Karena takutnya ya, yang saya takutkan kalau kita membuat informasi tersebut tetapi ada sesuatu yang kita tidak mau itu yang ada di informasi kita tersebut terkirim kepada orang lain, pasti salah tangkap gitu kan, gak enaknya kepada orang lain gitu. Oh, jadi kayak lebih nggak mau menyinggung aja, takutnya ada kembali lagi salah paham berarti. Iya, betul. Selanjutnya Ci, Ya. kamu tuh tipe orang yang suka nyaring pesan sebelum mendistribusikannya nggak sih? Iya, kalau aku memang orangnya kayak gitu. Jadi sebelum aku mengirimkannya, aku itu menyaringnya terlebih dahulu. Contohnya nih, misalnya kalau ada typo nih, misalnya ada beberapa typo yang kurang kita lihat nih. Misalnya kalau terkirim kan nggak bagus juga kan dilihat sama orang lain kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi gunanya penyaringan kata-kata dari distribusi informasi itu kayak gitu. Jadi kayak ya lebih ke takut ada kalimat-kalimat yang salah gitu ya. Takutnya yang orang kamu kirimkan pesan itu nggak mengerti maksud yang kamu kirimkan. Jadi kayak penyalahartian gitu ya. Ya, bisa juga misalnya kalau kayak ada kapital atau misalnya kalau kita ada dosen nih ya. Misalnya karena kita udah kuliah kan. Oke. Jadi gelar belakangnya itu kita nggak tahu ini besar nggak sih, ini kecil nggak Oh, sih. jadi kayak Nah, huruf, itu. kalau masalah huruf-huruf gitu kayak misalnya penekanan lah, kadang-kadang kan kita bilang cepat sama huruf cepat besar semua kan beda tuh. Iya. Satu marah-marah, satu santai gitu ya. Kayak gitu ya. Betul. Jujur, untuk memberikan informasi, apalagi informasi yang penting ataupun bahkan mungkin informasi yang tidak terlalu penting, itu perlu juga disaring karena itu adalah tindakan salah satu antisipasi untuk menghindari ada ketidaksalahpahaman dan mungkin ada konflik dan menyinggung perasaan. Apapun yang bersifat negatif lah ya. Ya, benar. Jadi kayak ya kembali lagi menyaring, memfilter hal-hal buruk lah. Ya, benar. Oke, terima kasih banyak ya Ci, udah mau ngebantu aku buat ngejalanin tugas wawancara ini. Semoga dari perbincangan kita ini bisa berdampak dan bermanfaat bagi literatur media di Indonesia ini. Amin. Salam dari Jogja.